قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Santri-santri akramakumullah rahimakumullah. Sebentar lagi insyaallah kita akan sampai dalam bulan yang suci, bulan yang penuh dengan barakah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu langit. Karena dalam bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran yang sebesar-besarnya ilmu yang Allah turunkan di muka bumi terkandung dalam Al-Quran. Maka bagi talibul ilm, bagi orang yang ingin mencari ilmu langit, Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk mendapatkan tambahan ilmu, kedalaman ilmu, keluasan ilmu. Bulan Ramadan ini juga bulan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Karena dalam sejarah banyak sekali hidayah-hidayah besar datang dalam bulan Ramadan. Orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam yang terbanyak dalam bulan Ramadan setelah Badar tahun 2 Hijrah. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam yang terbanyak juga dalam bulan Ramadan. Fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Maka orang-orang yang ingin menyebarkan agama, memperjuangkan agama, Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Inilah bulan hidayah, bulan di mana hati manusia dimudahkan untuk menerima kebaikan. Bulan Ramadan ini subhanahu wa ta'ala juga bulan yang istimewa bagi orang-orang yang ingin islah diri. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mendapatkan sifat takwa, sifat ketundukan total kepada Allah zahir batin, ini adalah di dalam bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita ini setiap menjelang berbuka merasa bahwa kita ini hamba Allah, tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berbuat apa-apa tanpa izin Allah, tanpa ridho Allah, dilatih 30 hari demikian itu, maka insya Allah akan timbul sifat takwa yang sebenarnya dalam hati kita. Waktu kita haus, nggak makan karena Allah. Waktu kita kenyang, justru makan, yaitu waktu sahur, hanya karena perintah Allah. Makan bukan karena nafsu, tidak makan juga bukan karena nafsu, makan karena perintah Allah, tidak makan karena perintah Allah, maka akan timbul sifat takwa. Kalau timbul sifat takwa dalam kehidupan kita, maka orang takwa itu doa-doanya akan diterima oleh Allah. Orang takwa kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah. Orang takwa seluruh masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Mau ikhwan? Jadi Ramadan ini penuh dengan keistimewaan. Untuk ahli ilmu juga sangat istimewa, untuk ahli dakwah sangat istimewa, untuk ahli islah diri, untuk orang-orang ingin islah diri juga bulan yang istimewa. Begitu juga Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang ingin tawajuh total kepada Allah. Dalam Ramadan inilah Rasulullah iktikaf, menunjukkan dalam Ramadan ini ada keistimewaan khas untuk supaya orang itu jadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini juga bulan-bulan iktikaf, bulan tawajuh kepada Allah. Bulan kita ini ingin mendekat sebenarnya kepada Allah. Bulan Ramadan ini juga syahrul muasah, bulan di mana kita diperintahkan untuk berkasih sayang satu sama lain, memberi buka satu sama lain, ikram satu sama lain, sehingga akan menyempurnakan puasa kita.
kamu kasih buka saya, maka dapat pahala saya kasih buka kamu dapat pahala kamu. Maka dengan kita ini saling sedekah dalam bulan Ramadan, maka puasa kita ini jadi lebih sempurna. Kalau kita kasih buka 10 orang, maka dapat pahala 10 orang. 20 orang, 20 orang. Sekemampuannya, walaupun seteguk air. Ringkesnya semulaikan dalam sejarah 1400 tahun umat Rasulullah SAW, banyak cerita-cerita, beribu-ribu cerita, bahkan berjuta-juta cerita yang menceritakan bahwa dalam bulan Ramadan itu banyak orang yang dikasih anugerah oleh Allah. Banyak orang yang asalnya maksiat jadi taat, banyak orang yang diangkat jadi wali-wali Allah, banyak orang yang dibuka ilmu-ilmu laduni, banyak orang yang doa-doanya makbul, banyak kampung-kampung yang dikasih hidayah, macam-macam rahmat Allah datang dalam bulan Ramadan ini dalam setiap tahunnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Santri-santri semua dan semua umat Islam, supaya kita rasakan harga dan keagungan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu seperti pasar. Kalau di pasar cuman kita tengok-tengok, nggak beli apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Di pasar kita tengok-tengok, kemudian membeli, kemudian berjualan, maka dapat laba yang besar. Begitu juga kalau kita Ramadan, tidak kita perhatikan Ramadan ini, maka Ramadan akan berlalu, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Ramadan kita perhatikan mulai awal, doanya, puasanya, tarawehnya, dakwahnya, sedekahnya, zikirnya, betul-betul kita konsentrasi, maka semulaikan habis Ramadan ini kita akan mendapatkan macam-macam kebaikan. Maka ulama-ulama zaman dulu itu kalau habis Ramadan itu senantiasa tanya sama santrinya, kamu apa, dapat apa Ramadan ini? Masya Allah, Ramadan ini ya, saya merasakan tambah cinta kepada negeri akhirat. Ramadan ini saya merasa tambah cinta pada ilmu. Ramadan ini saya berjumpa dengan Rasulullah. Ramadan ini saya jumpa dengan para sahabat. Ramadan ini saya bisa nangis waktu malam. Ramadan ini saya bisa banyak sedekah. Ramadan ini 10 kali ngatamkan Quran. Ramadan ini 30 kali ngatamkan Quran. Ramadan ini akhlak-akhlak yang buruk saya berkurang. Yang biasa nipu nggak nipu lagi, biasanya marah nggak marah lagi, biasanya maksiat nggak maksiat lagi. Jadi coba kita renungi, bagaimana nanti setelah Ramadan itu ada perubahan dalam diri kita ini. Tidak seperti sekarang ini, berubah. Ilmunya meningkat, ibadahnya meningkat, dakwahnya meningkat, akhlaknya meningkat, takwanya meningkat, tawadhu'nya meningkat. Maka kita mendapat keberuntungan yang besar dalam Ramadan. Bagaimana? Jadi habis maghrib ini nanti acaranya persiapan taraweh. Jadi nanti isyaknya awal, tepat waktu langsung isyak, langsung taraweh. Dan usahakan juga nanti pada waktu yang telah ditentukan ikut tahajud, baik infiradi maupun istimai. Tarawehnya semua istimai, begitu sunnah. Tetapi bisa istimai, bisa infiradi. Coba ini semua santri, terutama yang di utara, ya, yang banyak santri-santri kecil di utara, bagaimana yang besar-besar itu memperhatikan yang kecil-kecil, bukanya, sahurnya, sehingga bisa ibadah dengan sempurna. Jangan sampai waktu sahur ketiduran, ada temannya tidur dibiarin aja, jangan begitu. Jadi dibangunin, ya, yang kecil-kecil, dibangunin, dibantu supaya bisa sahur dengan sempurna sehingga akhirnya puasanya sempurna. Masalah waktu maghrib, waktu imsak, semuanya ikut pusat, ikut tengah. Selagi tengah belum azan, jangan ada yang azan. Begitu juga subuh, kalau tengah belum azan, jangan ada yang azan. Maghrib subuh ini diperhatikan betul-betul. Dan ini secara infiradi kamu usaha bagaimana saling ikram satu sama lain, ya. Bawa secangkir teh, secangkir kopi, ya. Jadi seteguk susu, ya. Permen, tempe seadanya.
Tapi bagaimana kamu belajar sedekah? Orang yang biasa sedekah itu nanti hatinya akan diluaskan oleh Allah. Ya. Orang yang infiroti, yang penting sudah makan-makan sendiri, ini orang nggak baik. Ya. Jadi bagaimana kita belajar sedekah walaupun sesedikit mungkin, walaupun separuh kurma, seperempat kurma. Ya. Dibiasakan sedekah. Itu akan mendatangkan macam-macam rahmat kepada kita. Dijaga waktunya, terutama waktu qailulah siang. Kalau sudah waktu qailulah, waktu istirahat betul-betul. Jangan siang itu keluyuran sana sini sehingga tidak tidur siang. Akhirnya malam tahajudnya jadi berkurang, tarawihnya jadi berkurang. Waktu istirahat betul-betul istirahat sehingga waktu amal bisa amal dengan segar, amal dengan penuh semangat. Mafhum ya, Ikhwan?